Saya bangga banget di film Perayaan Mati Rasa ini saya bisa bersatu, padu menjadi sebuah grup musik, sebuah regu yang benar-benar mantap banget ya. Ada Bang Randi, Itu anak muda ya. benar. Harusnya tadi pertanyaan soal orang tua ini tanya dulu, dia orang tua. Iya, benar. Ini bisa jadi stand-in bapaknya Ian. Drummer, iya kan? Drummer, gue main bass, Devano, frontman, vokal, Dul Jailani sebagai gitar, menulis lagu juga. Ini teman-teman kawan kecil sebenarnya, kita udah kenal udah lama. Gue sih bangga, nggak tahu kalau kalian gimana. Bangga dong. Taunya gue doang, mereka kan bagus bisa. Sama disebutin juga masih di bandnya. Kita semua tergantung Dul Jailani kalau. Tapi butuh penari latar gitu nggak sih bandnya gitu? Pembuatan itu cuma satu laut yang ada di Rasa yang tayang tanggal 29 Januari. Langsung. Misalnya cuma bareng-bareng ya, tapi saya senang banget gitu. Maksudnya dalam proses workshop saat kita nge-band, saya senang banget karena semuanya menumpahkan ketulusan di situ. Yang saya harap akhirnya juga terdeliver di filmnya. Jadi semangatnya, indah bulananya, mati rasanya itu yang saya harap bisa terdeliver nanti tanggal 29 Januari ini. Yes. Jadi tantangan tersendiri kan sih? Untungnya saya suka ini Mbak. Tidak ada tantangan ya. Prosesnya 2 bulan kali ya? ya Bulanan deh kayaknya. Juli ya mulai gitu ya. Tapi kalau buat saya juga yang menarik selain Dul serta penulis lagu gitu ya, bagaimana kalau teman-teman perhatikan dengan sama ada transformasi juga di delivery vokalnya seorang Devano Danendra yang buat saya harus disampaikan dan harus diapresiasi lebih karena Devano bekerja sangat keras untuk akhirnya bisa menjadi frontman-nya Midnight Serenity deh. Ya, itu suatu perbedaan antara Devano yang solois dan Midnight Serenity aja sih, karena pun ini juga ada di dalam sebuah film di mana kita memang harus membedakan di mana karakter yang asli dan juga karakter di film gitu. Jadi kayaknya suatu apa ya, kayak kesenangan juga buat aku sendiri untuk bisa membedakan Devano dan real. Mungkin kan Oke, pertanyaan terakhir ya. mungkin kan film ini banyak yang notice ya peraturan menjadi utama, tapi apa yang dalam Ya, balik lagi dari film ini juga seperti kata-kata yang tadi itu benar banget, menuntut bukan menuntut ke buat saya sebagai di sini kan saya ngerasain dari dua side nih gitu ketika memposisikan jadi anak. Ternyata memang kita, apalagi anak pertama itu memang tugasnya cukup berat karena dia yang berjuang duluan di keluarga, kayak terbentur-bentur duluan untuk ngasih tahu nanti ke adiknya bahwa jalan yang ini tuh ternyata rumis, lebih baik lewat jalan yang ini. Jadi seorang kakak tuh juga berkorban untuk terbentur duluan lah kayak gitu. Tapi kita satu sisi melihat point of view dari orang tua, memang ada benernya ya, kita nggak bisa kasih ekspektasi yang gimana-gimana karena anak-anak pertama itu tuh pengen bakal semuanya pengen diajak pada dulu. Jadi kita benar-benar harus nonton di sampingnya terus dan memastikan bahwa dia nggak jatuh ke jurang terlalu dalam atau gimana. Kita sedang tidak jadi seperti itu. Wah, berat apa nggak jadi seorang orang tua? Jadi orang tua itu sih yang nggak mungkin kita nggak punya masalah, pasti beban itu pasti ada. Tapi bukan diukur dari sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap setiap masalah. Masalahnya sama, tapi tanggapannya pasti belum tentu beda-beda setiap orang. Belum tentu sama setiap orang, pasti beda-beda. Jadi tanggapannya, ya kalau kita menanggapinya itu positif, pasti itu nggak menjadi sebuah masalah. Jadi sebuah pembelajaran. Oke, udah. Bisa dibilang juga sebagai film puasa. Mungkin dari kalian satu persatu ada Nggak bisa, ada waktu. ya ada masih perwakilan yang pengen disampaikan dari anak ke anak, dan ya mungkin dari anak untuk orang tua atau sebaliknya. Mungkin untuk seluruh keluarga yang sedang menyaksikan ini dimanapun berada, seorang
ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, anak tunggal, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, bahwa terus jaga komunikasi antara satu sama lain, dan sejauh-jauhnya kamu mencoba untuk mengejar mimpi. Jangan lupa kalau akan selalu ada keluarga di rumah yang menanti. Jadi jangan lupa nonton film Perayaan Mati Rasa sebagai pengingat kalau satu-satunya kita punya di dunia ini adalah family.